Tuhannya AC Milan sudah memilih hanya Antonio Conte yang layak jadi pelatih i Rossoneri. Tuhannya AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, sudah menentukan pilihan jika Antonio Conte adalah sosok yang layak menjadi pelatih i Rossoneri berikutnya. Pergantian pelatih di tubuh AC Milan turut melibatkan Zlatan Ibrahimovic selaku penasihat senior klub. Wacana perombakan di kursi pelatih AC Milan terus bergaung. Saat ini, kendali kepemimpinan masih dipegang oleh Stefano Pioli. Hanya saja kepercayaan dan optimisme akan sang juru taktik perlahan-lahan mulai memudar. Pasalnya, performa i Rossoneri belakangan menjadi sorotan. Itu bisa ditengok dari perjalanan mereka di Liga Champions dan Liga Italia musim 2023-2024. Davide Calabria dengan kawan-kawan hanya bisa finish di urutan ketiga fase grup Liga Champions dan terlempar ke playoff Liga Eropa. Di Liga Italia mereka masih tertahan di peringkat ketiga, berjarak 16 poin dari Inter Milan yang menguasai Capolista setelah melawan Lazio menjadi 13 poin. Situasi itu membuat posisi Pioli terdesak. Tak heran jika namanya mulai santer disebut-sebut bakal terdepak di akhir musim. Beberapa kandidat mulai bermunculan untuk menggantikan posisi ex juru taktik Lazio dan Fiorentina itu. Satu nama kuat bahkan sudah mulai diajukan dari internal AC Milan. Zlatan Ibrahimovic yang kini menduduki jabatan penasihat senior telah menyerahkan satu calon. Dikutip dari Sampre Milan, Ibrahimovic memilih Antonio Conte adalah pengganti yang ideal untuk menggantikan Pioli di San Siro. Pria asal Swedia yang dulunya menganggap dirinya sebagai tuhannya AC Milan itu telah terlibat dalam perbincangan penting perihal juru taktik anyar klub. Termasuk menyodorkan Conte untuk menjabat sebagai pelatih Milan berikutnya. Ibrahimovic dan pemilik Red Bear, Gary Cardinal, sama-sama berada di London beberapa waktu lalu dalam sebuah acara konferensi tingkat tinggi. Sang pemain meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan pengarahan terkait posisi Ibrahimovic saat ini. Keberadaan Ibrahimovic dianggap vital mengingat ia memiliki wewenang untuk mengarahkan staf klub jika Cardinal berhalangan hadir. Selain itu, pengalamannya dalam dunia sepak bola lebih dari 2 dekade membuatnya dipilih sebagai penasihat senior. Di sisi lain, pemilihan Antonio Conte sebagai alenatore baru AC Milan tak lepas dari statusnya terkini. Mantan pelatih Chelsea dan Juventus itu masih berstatus pengangguran. Menjadi salah satu pelatih dengan trofi tinggi di pasaran Eropa yang masih tanpa klub membuatnya dibidik banyak klub. Selain AC Milan, Napoli dan Bayern Munchen juga diwartakan meminati jasanya. Menurut laporan yang berkembang selama 11 bulan terakhir, Conte akan membutuhkan waktu untuk memutuskan proyek mana yang paling cocok sebagai destinasi kepelatihan berikutnya. Namun rumor yang berkembang menyebutkan jika kembali ke Liga Italia adalah pilihan terbaiknya. Drama 3 kartu merah, AC Milan susah payah bekuk 8 pemain Lazio. Drama 3 kartu merah mewarnai kemenangan susah payah AC Milan atas Lazio pada pekan ke-27 Liga Italia musim 2023-2024. Bertindak sebagai tim tamu di Stadion Olimpico Jumat 1 Maret 2024 atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, AC Milan menundukkan Lazio dengan skor tipis 1-0. Kemenangan Rossoneri terjadi berkat gol tunggal pemain pengganti Noah Okafor. Milan mendominasi penciptaan peluang lewat 14 tembakan. Adapun kubu tuan rumah menebar 11 shot. Milan juga berada di atas angin karena Lazio harus tampil dengan 8 pemain gara-gara kartu merah. Lazio menempatkan Milan dalam tekanan di sepanjang babak pertama. Kendati mendominasi permainan, tim tuan rumah sangat minim peluang matang. Lazio mengkreasi kans pertama saat laga berjalan 10 menit melalui tembakan jarak jauh Valentin Castellanos. Upaya pemain asal Argentina itu membuat bola mengarah ke dekapan kiper Mike Migno. Castellanos kembali mengusik pertahanan Milan ketika dirinya berhasil mensontek umpan Matteo Guendouzi di dekat gawang. Namun peluang yang tercipta pada menit ke-26 tersebut tidak mengarah tepat sasaran.
Tembakan Luis Alberto dari luar kotak penalti juga gagal berbuah gol setelah dipatahkan Mike Migno. Masuk injury time babak pertama, kiper Ivan Provedel akhirnya mendapat ujian di bawah mister gawang Lazio. Ia menghadapi sepakan jarak jauh Christian Pulisic dan berhasil mementahkannya. Skor kacamata bertahan sampai turun minum. Selepas istirahat, Milan coba mengubah keadaan dengan tampil lebih ofensif. Angin segar pun berhembus di kubu Milan usai bek sayap Lazio, Luca Pellegrini, diganjar kartu merah pada menit ke-57. Hukuman tersebut merupakan buah dari pelanggaran Pellegrini terhadap Pulisic. Unggul jumlah pemain, intensitas serangan Milan semakin tinggi. Sontekan Oliver Giroud pada menit ke-64 bisa ditangkap Provedel. Supporter AC Milan bersorak gembira ketika sepakan Rafael Leao pada menit ke-76 berhasil menggetarkan gawang Lazio. Hanya saja euforia mereka berubah jadi kecewa setelah gol Leao dianulir akibat offside. Gempuran AC Milan akhirnya berbuah gol pada menit ke-87 lewat tendangan Noah Okafor dari tengah kotak penalti. Tembakan striker timnas Swiss itu sempat mengenai tangan Provedel, namun bola tetap meluncur ke gawang. Drama terjadi menjelang bubaran. Selama 6 menit masa injury time, Lazio kehilangan 2 pemain. Mereka harus melepas Adam Marusic dan Matteo Guendouzi yang di kartu merah. Menghadapi 8 pemain Lazio, Milan sanggup mempertahankan keunggulan sampai wasit menutup pertandingan.